pagi guys, ada permintaan mau minta bikinin video gimana caranya untuk bersihin TB atau bongkar pasang lah ya, throttle body. Ini 405 kebetulan, tapi sudah ganti mesin D8, dalamannya sih D9 ya, piston, kansep dan lain-lain. Kompresi juga udah tinggi ya, dan lain-lain lah. Ada dustek juga di situ. Ya elah, gue jadi pamer. Oke, back to video. Jadi pertama-tama ini kan sebenarnya belalai tadi di sini ya. Belalai tadi di sini. Teman-teman bisa copot dulu bautnya di sini. Tergantung filternya ya, karena ini filternya custom pakai SR. Tapi apapun itu, belalainya dicopot dulu. Bisa langsung ditarik di sini, nggak perlu dibuka-buka bautnya. Ditarik, baut di dalamnya nanti dikendorin, dibuka satu, kemudian ada iklan sebentar. Kemudian belalai ini juga dibuka ya, belalai ini dibuka, belalai yang langsung nempel ke TB kita buka. Sebenarnya semua apa yang dikerjakan ini nggak ada yang susah, cuman mungkin sorry bro, ada angkot masang musik, boleh lah ya. Nggak ada yang susah sebenarnya, cuman tinggal kita pernah melakukan atau belum. Kalau saya terus terang, karena sejak WFH jadi banyak di rumah ya gini. Nah, kita tarik, ini dapat belalai kedua yang langsung nempel ke TB. Oke, taruh dulu di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 3 baut ya di TB nya. Satu, ini kan pakai obeng. 1, 2, udah kelihatan nggak ya? Sorry, bentar dulu. 2 di sini, ini sama 3. Nah ini 1, 2, 3. Oke. Nah, syaratnya teman-teman harus punya kunci L ukuran 5 ya, ini kalau lihat tulisan di sini 5 mm. Sebentar, 5 apa bukan ini? Oh iya bener, ini yang kita pakai. Nah, berhubung ini posisinya agak susah, jadi pakai yang bagian panjangnya, tapi biasanya kekuatannya kurang karena ini cuman pendek, jadi harus kita ungkit. Terserah mau pakai apa, pakai tang atau apa ya, bisa diginiin terus ditarik. Nah, muter kan, saya kencengin lagi karena saya udah punya TB cadangan buat nanti kita bikin videonya. Setelah om kendorin, teman-teman kendorin tadi 3 baut, sama caranya. Kedua, kita lepas kabel gas dulu. Kalau X10 yang bawaan mungkin masih bawaan 405, TB nya sama, karena ini saya pakai TB 405 ya. Nah, jadi ini aduh susah tangan satu, yang satu megang HP, intinya diginiin di posisi gas full, terus ditarik kabel. Tangan satu ini jadi agak susah. Sabar ya guys, saya walking solo soalnya. Nah, ya, lepas. Nggak usah di dismantle semua ya, nggak usah dipretelin semua, nanti pusing. Jadi ini aja dilolosin. Oke, kabel gas kita amankan di sini. Setelan ini kalau bisa jangan diubah-ubah. Nah, ini setelan kerasa di kaki, pedal gas di kaki, nanti kendor apa kekencangan nanti pengaruh kalau kita ubah-ubah. Nah, terus ada beberapa soket ya. Soket pertama ini yang kelihatan di atas, ini dicopot, ditarik aja, nggak usah dilepas besi ininya, nggak usah ditekan, tarik itu lagi. Nah, oke, copot satu, pasang lagi ya.
Kemudian soket kedua di bawah untuk TPS nya sama dicabut. Kemudian soket ketiga untuk idle, berhubung saya idle-nya udah nggak aktif, udah soketnya udah saya lepas, saya taruh di bawah. Terus soket keempat di kolong sini agak susah posisinya. Nah ini, sorry, di kolong lah intinya ya. Aduh nggak kelihatan ya. Nah ini yang putih, posisinya di bawah sini. Nah ini kelihatan ya, yang copot. Setelah keempat soket itu copot, selang hawa ini, selang aku nggak tahu terus namanya selang apa, selang untuk udaranya masuk ke TB untuk setelan IR nya juga kelihatannya. Nah ini tinggal ditarik, tarik, ceklek, mungkin agak keras nggak apa-apa. Terus nah, berhubung saya sudah punya TB yang dicopot, saya liatin di sana ya. Emang nih TB spare saya punya. Nah teman-teman bisa mulai dari bersihin. Aduh tadi nggak diliatin ya. Ini tadi idle IR yang ini kebetulan nggak ada. Kalau yang di mobil tadi kepasang kan, tinggal dilepas bautnya yang di sini dan di sini. Siap-siap kunci bintang ya teman-teman ya. Pusho, pisut, pegot, PU-keot sangat menyusahkan bagi tukang oprek kalau nggak punya kunci bintang seperti ini berbagai ukuran. Ini merek murahan sih dan cepat rusak, tapi anyway kalau cuma sekedar ngoprek-ngoprek di rumah cukup, lebih dari cukup. Ini saya punya udah mungkin 3-4 tahun. Beberapa matanya udah agak somplak karena memang murah. Kalau teman mau beli yang merek bagus, yang lebih mahal, dia awet, ada. Saya punya ada satu set lagi, cuman nggak tahu, lupa naruh, nanti aja. Oke, dilepas di sini dan di sini cabut TR-nya. Sorry, ini tadi harusnya kepasang gini. Saya udah pretelin soalnya. Nah, ini IR di sini tadi ya. Copot. Ini bisa dicopot, bisa ditarik. Ini cuma selang buntu kalau yang bagian bawah, bagian atas yang nyambung ke selang tadi hawa dari mesin irit ya. Nah kemudian untuk throttle pedal ini ya, saya nggak tahu namanya ya. Ini nggak usah dicopot ya teman-teman ya. Yang bisa buka tutup ini nggak usah dicopot. Yang biasa saya lakukan itu semprot-semprot di bagian sini, bagian sini itu nanti akan keluar kotorannya, itu akan kelihatan hitam banget. Dan bagian sini dia terhubung ya teman-teman ya. Semprot aja di sini, nanti keluar. Posisinya harus sambil di giniin. Susah saya mau demokan karena tangannya cuma satunya megang HP, susah. Nanti keluar ke sini kotorannya dan dibersihin dan seterusnya. Bisa bantuan sikat gigi. Tadi saya udah semprot-semprot jadi udah bersih. Oke. Nah, terus semprot-semprot juga sensor. Ini disemprot-semprot ya, jangan diotak-atik. Kalau saya sarankan jangan diotak-atik. Kecuali Anda sudah pernah, teman-teman sudah pernah. Nah, bagian ini juga bagus nih kalau mau dilepas. Cuman ini biasanya keras. Jadi hati-hati, malah rusak baut L ininya ya. Kalau saya boleh saran, pasang kunci L nya dulu sebaik mungkin. Itu susah lagi ya. Saya hanya demokan aja. Saya nggak bisa demokan teman-teman, cuma bisa nunjukkan karena tangannya cuma satu. Pasang dulu kunci L yang sesuai. Ada sih saya yang pasnya itu. Nah, pasang yang udah benar. Terus pakai tangan ini, tangan kiri pegang sini, tangan kanan ini pukul, cetok. Udah mantep duduknya ke dalam, pukul. Kenapa? Saya udah sering bolak-balik pakai tangan nggak kebuka dan malah ngerusak drat di sini, ngerusak drat yang ada di sini. Makanya biasanya kita main pukul supaya ada hentakan yang bisa bikin dia longgar gitu. Nah setelah dibuka
Oke, saya harus buka ternyata. Sepertinya ya. Kuncinya di sana lagi. Bentar ya guys. Apa Meng? Saya pernah bersihin injektor. Nanti teman-teman kalau berminat pelan-pelan saya bikinin, bisa DIY di rumah. Teh, nih contohnya. Saran. Bener yang ini dong. Tangannya cuma satu guys. Oke, sebentar ya. Sebentar. Gimana caranya nih? Udah pasang di sini, buka karena ini udah pernah dibuka sebelumnya. Oh iya, belum ya, harus dipukul nih guys, yang saya bilang tadi. Ayo, susah kalau nggak pakai tangan dua. Nah, putar kan gitu guys. Oke, biasanya kotor. Astagfirullah. Sorry ininya, itulah kalau kerja pakai tangan satu. Nah, ini memang kebetulan belum saya buka tadi. Yang saya buka yang kepasang di mobil. Ini bisa teman-teman bersihin deh nanti. Nah kan, motor kan mau irit injektor karbu cleaner ya, pakai bensin dulu, disikat-sikat bisa. Nah, kalau punya stok banyak ini tinggal semprot-semprot. Dia lubang-lubang ini terhubung ya teman-teman ya. Gue kerja pakai kaki gini kayak disable men. Semprot deh itu. Hati-hati kelilipan guys. Ini nyemprot sering kena mata, perihnya ampun-ampunan ya. Jadi hati-hati. Dan seterusnya, oke, sampai kira-kira dirasa bersih. Jadi bagian-bagian yang tadi perlu dibuka, perlu dibersihin, menurut saya pribadi itu adalah bagian sini. IR-nya tadi dibuka, kemudian bagian-bagian yang tadi ada di sini bisa dibersihkan, disemprot-semprot juga di sininya. Kalau yang ini buntu sih nggak usah. Nah, ini bisa dibersihin, disemprot-semprot juga nanti. Kemudian sampai dirasa bersih di sini juga ya. Bagian sensor, dibaliknya lagi. Ini juga, nah ini lubangnya juga terhubung, bisa disemprot. Jadi teman-teman akan lihat kotorannya begitu banyak. Oke, nah kalau sensor ini nggak perlu dibuka kalau menurut saya, karena saya juga pernah berapa kali buka. Dia hanya bagian yang nempel ke TB ini. Jadi saya nggak tahu ini apa ya, mengukur temperatur apa ya, karena dia cuma nempel ke bodi, nggak ada berkaitan sama udara yang ngalir di sini. Sepertinya ini sensor temperaturnya ini mungkin ya. Sorry kalau saya sotoy, karena saya bukan montir, saya cuman user yang suka bongkar-bongkar ya, harap maklum. Nah, begitu udah bersih. Kalau bagian luar mau dibersihin silahkan. Ini sebenarnya ada TPS ya, tadi di TB yang satunya ada. Di sini ada bagian hitam. Ini karena saya beli, ini bawaan mobil, cuman saya lagi nyobain yang saya beli spare. Yang bawaan mobil ini saya taruh di. Oke, gitu aja sih sebetulnya kalau mau bersih-bersih TB. Nah, nanti kita coba bikin video bersih-bersih yang lain, kayak misalnya filter udara nanti. Oke, tune up gini aja deh. Tune up itu intinya kan bebersih jalur udara, dimana sensor-sensor itu mulai kotor dan pembacaannya nggak akurat. Beberapa jalur-jalur kecil juga mulai tersumbat, nggak sampai tersumbat sih, mulai dipenuhi kotoran, debu-debu halus yang biasanya kita bilang juga kerak karbon kayak gini hitam ya. Nah, itu cukup mengganggu, nggak cukup sih, itu bisa mengganggu
performa kendaraan kita, jadi bisa agak berat, bisa sensasi yang dirasakan itu bisa udah nggak enak gitu-gitulah ya. Nah, yang pertama kita bersihin TB, yang kedua busi saya yakin teman-teman relatif bisa lah ya. Busi Peugeot itu pakai 19 ya. Jadi teman-teman, saran saya kalau seneng ngoprek beli ini, karena busi kalau bersih dia pengaruh banget guys, dia pengaruh banget. Ini saya pakai busi aja Bosch setiap 5.000 kilo. Oke, hambur katanya bisa 10.000, 15.000, nggak apa-apa, silahkan. Nah, ini baru saya pakai 5.000 masih oke sebetulnya kan, tapi saya ganti sebagai spare aja, in case ada apa-apa saya simpan. Tuh, habis ganti oli saya ganti busi biasanya. Nah, yang pertama TB, yang kedua bersih-bersih busi. Busi ini bisa kita bersihin guys, kita semprot bisa, atau pakai botol aqua dipotong separuh, kasih bensin, ini celupin, direndam sekitar kira-kira aja 5-10 menit, terus disikat-sikat, terakhir disemprot, bersih. Nanti kalau udah bersih, ini sih belum dibersihin ya, ini bekas dipakai, nanti kalau udah bersih enak, kerasa. Nah, yang kedua busi, yang ketiga filter bensin, dibuka, disemprot-semprot. Kalau nggak punya kompresor bisa diketok-ketok. Oke ya guys, sementara itu dulu. Apa lagi ya? Nah, nanti masangnya kebalikan dari yang tadi. Oke, jadi pertama-tama masukin dulu TB nya, pasang baut dulu ya, ada 3 tadi, 2, 3. Kemudian jangan lupa soket-soketnya dipasang, karena kalau nggak dipasang nanti mobil bisa berebet, malah mungkin nggak mau nyala ya. Yang diinget-inget posisinya, kalau teman-teman belum terbiasa itu wajar banget, kayak saya juga sebagai pengguna bukan orang yang terbiasa setiap hari, jadi kemungkinan lupa itu besar sekali. Kalau nggak confident bisa difoto dulu atau dikasih tanda pakai isolasi yang kertas, ditulisin ini yang di bawah, yang ini di atas, kemudian ada di bawah sana satu yang putih ya. Nah itu sama yang buat IR-nya saya copot. Oke, nah udah dipasang soket, baut tadi udah, soket, pasang gas, kabel gas maksudnya. Ini masih perawan nih guys, sorry ya guys, mungkin dia sering perawatan ini kali, jadi sempit terus. Lagi tangan satu, saya lagi akrobat ini. Nah, pasang, oke, udah pada tempatnya. Apalagi tadi soket-soket jangan lupa ya, jangan sampai kendor, karena nanti bisa berpengaruh. Nah, kabel yang ini juga nanti akhirnya dipasang. Ini ada warna merah-merah dikit karena pakai silen, saya khawatir dia bocor, udah agak kendor ya. Nah, setelah itu pasang selangnya lagi, kebalikan dari urutan tadi, kita ngelepas, dismantle bahasa kerennya. Oke, pastiin kenceng supaya nggak bocor. Sebenarnya kalau selang-selang udara gini bocor nggak apa-apa ya guys, hanya saja nanti cepet kotor TB nya, karena kan dia ambil udara dari filter TB. Sini ada bocor-bocor pun relatif tidak apa-apa, kecuali selang-selang hawa ini. Nah itu bisa pengaruh ke mungkin berebet, mungkin campuran udara bensin yang enggak pas, nggak sesuai dengan sensor baca dan lain-lain. Oke, udah kenceng,
pastiin soket-soket tadi udah kepasang semua. Ya sudah, tinggal dites. Ini saya lagi lihat-lihat ada yang kurang nggak. Nah, kalau buka busi di XU10 kan saya nggak ada mesinnya ya. Ada sih, saya lihat ya. Kalau di D8 apa D9 tinggal buka ini ya guys, baut-baut ini ya. Terus ini soket cabut, dilepas cover ininya. Ini apa, koil ya, koilnya nyatu kalau D8 D9. Nanti businya dicopot, di dalam ada 4. Nah, kalau XU10 mesin 405 bawaan itu hati-hati guys, dia posisi businya miring. Atau saya liatin deh bentar, masih ada kok headnya. Itu kaca guys, saya baru ganti kaca. Ini gudang saya guys. Banyak ban. Ini bekas-bekas piston bawaan XU10. Nah, ini bekas mesin XU10 nya masih ada. Ini saya mau ngeliatin cara mainan anak-anak, cara ngelepas busi. Nah, nih, oke, pakai lampu. Nah, gini. Ini kalau mesin 405 bawaan kayak gini. Ini nanti ada cover ininya di atas kan, kayak biasa kan. Kebalik ya, gini. Sorry guys, tangannya cuma satu. Nah, inilah kira-kira ya. Ini kira-kira ya. Ini hese kunaonnya. Oke, anyway, seperti itulah. Nah, coba teman-teman perhatiin, posisi businya itu nggak lurus. Aduh, saya harusnya punya contoh busi di sini. Ada mungkin. Ada sih sebenarnya. Cuma bongkar-bongkar lagi nanti. Aduh, oh ini covernya. Covernya taruh di sini dulu. Spare ini guys, saya beli extra fans untuk spare. Ini juga saya beli apa, filter bensin untuk spare. Masih ada soket-soket injektor. Tang ada di sini, pantesan gue cari-cari. Nah, karena nggak ada busi, oke. Jadi gini, teman-teman perhatiin, ini miring ke kiri. Busi pertama ya, busi kedua miring ke kanan, busi ketiga miring lagi ke kiri, busi keempat miring lagi ke kanan. So, kalau lagi mau masang, ini penting banget guys. Sorry, bukannya soto ya, tapi saya udah pernah melihat langsung temen yang masang tidak pakai, mungkin karena kurang informasi ya, dipasang langsung pakai kunci, karena dia nggak bisa merasakan udah pas atau belum. Paksa lah sampai kenceng, dan hasilnya dratnya loss, kompresinya hilang. Fatal banget guys. Nah, itu harus buka ini, terus dibikin drat ulang. Itu pekerjaan yang sama aja, turun mesin total, cuman gara-gara masang busi yang nggak pas. Jadi kalau saran saya businya aduh, harusnya pakai busi ya. Harus ambilin deh. Sorry nih kalau bukan profesional bikin videonya gini. Oke.
Nih, pakai tangan dulu. Pakai tangan dulu, agak condong ke kanan. Pakai tangan dulu di rasa-rasa. Sorry ya. Sorry, nggak kelihatan. Pakai tangan dulu, miring ke kanan, di rasa-rasa. Kalau misalnya bisa muter, lanjutin. Kalau enggak, dikendorin, kencengin, kendorin, kencengin sampai dia bisa masuk secara alami. Pakai tangan ya, ingat. Nah, ini udah bisa. Nih, puter terus pakai tangan. Jangan langsung pakai kunci, oke? Kenapa? Kalau pakai kunci kita nggak tahu dia pas apa enggak. Langsung ngencengin, langsung rusak dratnya. Busi itu lebih kuat dari dratnya ini soalnya headnya. Nah, ya kenceng. Udah berapa kali puteran pakai tangan bisa, baru pakai kunci, oke? Nih, agak miring kan? Nih, posisinya agak miring kan? Nah, temennya itu ada yang ke 3 dari 4 dratnya dol, kasihan ya, bukan saya ngomongin tapi kasihan tuh, jadi hati-hati banget guys. Oke, udah. Ini Exo 10 J2. Kalau misalnya nanti pengen bersih-bersih busi, hati-hati, pas bongkarnya gampang, pas masangnya sebetulnya gampang tapi beresiko dratnya rusak kalau nggak pas. Itu ya guys. Ini saya liatin spernya sudah saya bersihin. Udah bersih guys, udah kinclong, udah di apa namanya, kok jadi lupa, pokoknya udah dibersihin lah, udah skir, udah skir, klemnya udah dibersihin, intake exhaustnya sudah bersih, sudah kinclong, tapi saya simpan karena saya bukan pedagang ya guys. Tapi kalau misalnya ada yang butuh, kabarin aja, saya niatnya bantu bukan jualan, dan tentunya ya nggak gratis juga sih, cuman nggak saya bisnisin gitu loh guys. Oke, dari saya itu dulu. Nanti kalau ada, sorry ini sebatas ngoprek ya guys, bukan bengkel. Jadi teman-teman yang mohon maaf yang punya bengkel jangan merasa tersaingi, karena saya bukan mencoba untuk menarik konsumen. Saya cuman share in case teman-teman di rumah pengen ngisi waktunya, pengen sambil bebersih, bisa sambil iseng bersih-bersih. Saya juga kalau yang susah-susah ya ke bengkel gitu. Oke guys, perkenalkan ini si butut, sekalian deh diliatin. Remnya udah pakai 406, udah dipolongin. Daleman mesinnya D8 tapi dalemannya D9. Nah, pakai dustek. Lagi mau coba ganti cam custom, kita lihat dapat berapa HP. Kemarin sih dapatnya lumayan lah, nggak usah saya kasih, nanti malah ada pro con, ada yang seneng, ada yang kurang happy dengernya, jadi saya nggak sebutkan. Intinya kalau di beber enak, larinya enteng, bisa buat kegiatan sama teman-teman yang punya mobil yang keluaran terbaru. Itu guys ya, makasih banyak, selamat beroprek ria. Nanti kalau ada request bongkar apa, coba aja, siapa tahu saya pernah melakukan, nanti saya share bikin videonya. Makasih guys.